Assalamualaikum, kembali lagi dengan Kakak Channel 73. Saja kita ke soalnya ya nak. Jadi misal diberikan soal ya, soal A itu sama dengan A, B, C, D. Ya. Jadi untuk mencari determinan A ini disimbolkan dengan det A. Artinya determinan matriks dari matriks A. Ya. Kita buat simbolnya seperti ini. A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Jadi kita kalikan, cara menghitungnya kita kalikan A kali D, B kali C. Ya, itu cara menghitung determinan. Yuk, nih lihat, A kali D, berarti kita tulis AD. Ya, dikurang B kali C, BC. Ini rumusnya nak ya. Oke, buat contoh misalkan matriks B ya. Matriks B itu unsurnya 5, 1 ya, 2, 1. Oke. Jadi bentuk determinannya kita buat det B sama dengan yang mana itu? Langsung saja ya, 5 dikali 1, berapa kita buat? 5 kali 1 dikurang, yang mana itu lagi nak? 1 dikali 2. Kita buat 1 kali 2, maka hasilnya 5 kurang 2 sama dengan 3. Oke, masih mudah ya nak? Maka kita beroleh hasil determinannya 3. Kemudian untuk mencapai ke inverse, kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan adjoint suatu matriks ya. Sekarang matriks kita matriks ordo 2 kali 2. Kita tentukan adjoint dari matriksnya ya. Kita lihat. Langsung saja ya Ibu buat. Jadi kalaulah soalnya kita ambil yang B ini juga, boleh ya nak? Boleh. B sama dengan matriksnya 5, 1, atau Ibu ganti boleh ya, 3, 1. Ganti aja sedikit, 2 menjadi 3 ya. Kemudian kita buat salah satu di sini negatif ya, biar nampak perubahannya. Oke. Kita buat adjoint-nya, disingkat dengan adjoint, ADJ, adjoint dari B sama dengan, yuk, ya, kita pindahkan ini ya, A ke D, D ke A. Yang mana itu? 5 dan 1, berarti sini angkanya 1 ini pindah kemari ya. Kemudian yang B dilawankan, B dan C dilawankan. Kalau dia ada negatifnya, kita buat jadi positif ya. Ini jadi negatif 3. Kemudian ini tadi 5 yang kita rokerkan. Oke ya nak? Di sana inilah bentuk perubahan dari matriks awal ordo 2 kali 2. Kita ubah bentuk adjoint-nya seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini nak, buat ya. Jadi rumusnya misalkan unsurnya itu A, B, C, D, maka adjoint-nya itu, adjoint dari matriks A-nya, hapus, adjoint dari matriks A itu sama dengan, bentuknya seperti nak di sini ya, D, ini pindah D, ini B-nya dilawankan, C-nya dilawankan, A-nya pindah kemari. Inilah yang Ibu buat tadi ya.
Oke. Dari rumus inilah yang Ibu buat tadi kemarin. Bisa, Nak? Oke ya. Jadi di sini butuh pengulangan ya. Butuh pengulangan bagi kamu yang merasa mungkin Bu agak sulit Bu buat adjoinnya. Justru karena sulit itulah kamu diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan pengulangan ya. Oke, Ibu ulang dulu sebelum lanjut ke inverse ya. Ya, kita ulang kembali dari sini. Tadi matriknya adalah ordo 2x2. Misalkan unsurnya A, B, C, D. Oke. Yang mau kita hitung tadi bentuk determinannya ya. Determinan dari A itu bagaimana? Nah, kita buat det A. Determinan dari A. Jadi bentuknya kita buat dibatasi dengan 2 buah garis tegak. Kita isilah unsurnya tadi, salin ya. Baru kita kalikan A kali D. Dari kiri atas ke kanan bawah, ini dia. A kali D, AD ya. Kemudian B kali C. BC bentuknya kurang. AD kurang BC, ini dia. Oke ya. Arti AD ini dikali nak ya, walaupun tidak dibuat A kali D. Jadi kali itu boleh dibuat dengan tanda silang, boleh dengan tanda titik, boleh juga dengan tanda kurung, boleh juga tidak ditulis sama sekali ya. Jadi ada 4 macam. Jadi yang mana kita temui di sini? Tidak ditulis bentuk kalinya. AD berarti A kali D. BC, B kali C, dia nggak ditulis. Jadi bentuk yang lain mana? Bentuk kurung, bentuk titik, dan bentuk kali silang. Oke ya, Ibu hapus kembali ya. Oke. Kemudian, bagaimana tadi bentuk contoh soalnya? Nih lihat. Ibu buat soalnya matrik B 5121 ya. Jadi determinannya bagaimana? Ikuti rumusnya. Yang kiri atas kali ke kanan bawah. 5 kali 1. Mana tadi? A kali D. Ini dia aku buat ya. 5 kali 1. B kali C nya mana? Kanan atas ke kiri bawah. Nih 1 kali 2. 1 kali 2. Maka hasilnya 5 kali 1 5. 1 kali 2 2. Kita kurangkan. Maka hasilnya 3. Oke ya. Kemudian kita harus tahu bagaimana bentuk adjoint matrik ordo 2x2. Ya nak? Bentuk adjoint dari matrik ordo 2x2. Ini buat contoh soal lain. Ya. Kita misalkan juga matrik B juga boleh ya, apapun boleh namanya di sini ya. Bentuk soalnya dibuat 5 negatif 1 3 1. Dia di-adjointkan. Ingat rumusnya. Ini rumusnya. Bentuknya A, B, C, D. Maka adjointnya bagaimana? Tukarkan A dengan D. Ini dia. Ya. Kita tukarkan posisi A dengan D, D ke A. Oke. Kemudian B dan C ini kita buat lawan nak. Ya. Kita lawankan. Inilah dia dibuat negatif, negatif. Negatif B, negatif C. Jadi arti rumusnya ini B itu dilawankan, C juga dilawankan. Jadi kalau soal asalnya ada negatif, karena rumusnya dilawankan dengan negatif, negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Jadi yang tidak ada tanda negatifnya muncul negatifnya. Oke anak, itu khusus untuk bentuk unsur B dan C. Oke ya, bisa diingat nak, ingatkan sebentar di memorimu. A dengan D dipertukarkan, B dan C kita lawankan. Oke ya, ini rumusnya tadi. Sudah paham ya nak? Iya, oke. Sekarang kita lanjut ke bentuk inverse matrix ya. Inverse matrix. Ibu buat dulu rumusnya ya. Jadi kalau matriksnya itu A, B, C, D. Oke. Jadi rumus A inverse dibuat simbolnya seperti ini nak. A pangkat min 1 itu dibaca A inverse ya. Jadi A inverse itu berarti rumusnya nak ini 1 per det A dikali adjoint dari matrik A.
Jadi kalau matriknya B inverse 1 per determinan B adjoint dari matrik B, gitu ya nak? Oke ya, ini Ibu perbaiki. Oke. Jadi tadi determinan sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mencarinya, adjoint sudah Ibu jelaskan bagaimana menentukannya. Jadi dia saling berkait ya nak. Kita pakai di dalam menentukan inverse. Oke ya. Sekarang contoh kita, bolehlah kita ambil angka yang mana ini? Yang ini boleh, yang ini boleh, atau Ibu buat yang lain juga boleh. Contohnya misalnya matrik A ya. Yang sederhana aja Ibu buat, yaitu 4 1 1 1. Ya. Ini kita buat negatif juga boleh. Ya. Sekarang kita tentukan A inverse-nya. Nah. A inverse sama dengan 1 per determinan A. Mana itu? Determinan tadi 4 kali 1. 4 kali 1 dikurang 1 kali min 1. 1 kali min 1. Ya. Oke. Kemudian kita kalikan adjoint-nya. Pertukarkan 1 dengan 4 ini. A ke D, D ke A. 1. Yang ini muncul negatifnya. Yang ada negatifnya yang di sini. C-nya menjadi positif 1. Di sini angka 4-nya. Oke ya. Kita buat. Lanjutkan. 4 kali 1, 4. Min 1 kali min 1. Positif 1 berarti menjadi tambah dia nak. 4 tambah 1 berarti 1 per 5. 1 per 5. Oke. Dikali 1 min 1 1 4. Inilah adjoint-nya tadi. Oke ya. Terkadang kalau tidak ada jawaban seperti ini, dalam ujian, soal ujian, kamu harus mengalihkan ke dalam. Bagaimana cara mengalihkan ke dalam? Kalikan aja masing-masing, ya nak. Kita kalikan 1 per 5 min 1 per 5 1 per 5 4 per 5. Inilah bentuk hasil kalinya. Oke. Sudah paham anak-anak Ibu? Ulang lagi ya. Oke ya. Ulang lagi untuk inverse. Jadi untuk inverse bentuk order 2 kali 2, ini rumusnya. Untuk order 3 kali juga, 3 kali 3 juga sama rumusnya ini nak ya. Ayo sekarang kita tentukan. Inilah matriks A-nya. Mau kita cari inverse-nya ya. Jadi rumusnya tadi 1 per det A, 1 per determinan A. Terserah mau matrik apa dia, apa A atau B atau C dan nilai yang lainnya, oke? Jadi A inverse berarti 1 per determinan matriks A. Inilah matriknya tadi. Kalau determinan yang mana? 4 kali 1, ini Ibu buat. Kemudian 1 dikali min 1, ini dia. Ikuti rumusnya ya. Apa rumusnya tadi nih? Kurang. Buatlah kurang di sini ya. AD kurang BC. A kali D 4 kali 1 dikurang B kali C 1 kali min 1 nih. 1 kali min 1 ya. Oke. Kemudian kita tentukan ini adjoint-nya, rumus adjoint. Apa tadi rumus adjoint ini nak? Oke. A dengan D kita pertukarkan tempatnya ya. Kemudian yang lainnya dilawankan, gitu cara ngapalnya. A dengan D diroker tempatnya, B dan C dilawankan, ya. Jadi bentuk kita apa? 4 dan 1 kita tukarkan. Mana tadi ini? 4 kemari, satunya jadi di posisi A, ya. Kemudian yang lain kiri dan kanan ini kita lawankan. Yang tidak ada negatifnya muncul negatif, yang ada negatifnya jadi positif. Oke ya nak? Baru dihitung 4 kali 1 4 min 1 kali min 1 jadi positif 4. 4 tambah 1 5.
Yang ini kita salin lagi, dan apabila jawaban ujianmu tidak ada seperti ini, kamu tinggal kalikan ke dalam masing-masing ya. Ini kali kemari, ini kali kemari min 1, jadi min 1 per 5. Ini kali kemari, ini kali kemari 4/5. Oke ya. Bu rasa sudah cukup ya. Apabila kamu merasa kurang dapat memahami, coba kamu ulang-ulang kembali ya. Dan kamu apabila kamu mendapatkan istilahnya belum paham juga, boleh kamu buat komen di kolom atau pertanyaan di kolom komen. Ibu akan jawab ya nak. Oke. Apabila ini bermanfaat bagimu, coba kamu share ke temanmu yang membutuhkan supaya manfaatnya lebih luas lagi. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.